Ya, bencana alam itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Pertanyaannya, terjadikah peristiwa global di tahun 2011-2012? Ada yang meneliti? Saya meneliti, Bapak Ibu. Apa yang terjadi 3 Maret 2011? Jepang dilanda tsunami, betul? Saya simpen tuh datanya. Yokohama, Miyagi, Tokyo hancur tuh. 3 instalasi nuklir Jepang hancur tuh. Dan Perdana Menteri Jepang saat itu mengatakan, the earthquake 8.9 caused by HAB. Gempa 8,9 skala Richter disebabkan oleh HAB. Apa itu HAB? High Frequency Active Aurora Research Project. They can create the weather control. Mereka bisa mengontrol cuaca. Mereka bisa menciptakan gempa bumi dan tsunami. Tsunami Aceh rekayasa. Angka terjauh dari bencana kataklismik 12.600 sebelum Masehi. Di sini terjadi polar shift. Hal inilah yang mengilhami Hollywood membuat film The Day After Tomorrow. Amerika membeku tiba-tiba. Lupakah kita di interval Januari sampai Juni 2019 ada 2 cuaca ekstrim terjadi. Australia mengalami musim panas terburuk sehingga ikan-ikan di sungai pada mati semua karena airnya mendidih. Sementara di air terjun Niagara membeku menjadi es. Amerika membeku, Australia panas. Lupakah kita itu di interval semester pertama tahun 2019? Apakah itu efek dari pergeseran kutub? Itu yang saya khawatirkan. Dan itulah yang menyebabkan Saudi Arabia mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Saya tidak berbicara tanpa penelitian, Bapak Ibu. Saya sampaikan setelah saya meneliti dan saya yakin, maka saya sampaikan. Lalu mereka yang mengatakan saya cocok logi, apakah mereka melakukan penelitian seperti yang saya lakukan? Kita lihat di hadapan Allah, siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Allahu Akbar. Baik. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Bahkan Ustaz Sofyan 2018, lupa lagi saya, 2018 beliau mengabarkan langsung dari Hagway antara Mekah Madinah, turun hujan butiran es kristal. Ini saya sampaikan karena ada buktinya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan bisa turun hujan kristal di tanah Saudi Arabia yang tadinya panas? Bergeser bumi, Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub. Karena ada aktivitas benda langit. Nanti kita bahas, Bapak Ibu. Kayaknya saya butuh waktu panjang, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, Rasulullah tidak tahu kiamat kapan terjadi. Cuma Rasulullah memberitahukan kiamat itu terjadi di hari Jumat. Kemudian kiamat akan terjadi di waktu subuh. Yang ketiga, kiamat akan terjadi sehingga tidak terdengar azan di muka bumi. Kalau masjid-masjid kosong tidak ada yang azan, kiamat terjadi. Saya khawatir tahun depan masjid pada kosong karena ada corona versi terbaru nanti, H5N8. Nah, kemudian di interval tahun 9000 sampai 8900 sebelum Masehi terjadi global warming, pemanasan global, sehingga terjadi pencairan kutub secara tiba-tiba. Di tahun 5310 sebelum Masehi terjadi periode Holocene, efek pendinginan tiba-tiba, yang konon katanya menurut buku itu terjadi kemusnahan manusia primitif. Kemudian sekitar tahun 3150 sebelum Masehi terjadi banjir bah di zaman Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh usianya 600 tahun. Karena Nabi Nuh diutus oleh Allah sebagai Rasul yang pertama. Ya, Rasul yang pertama Nabi Nuh. Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Idris, Nabi Syis bukan Rasul. Karena di zaman mereka tidak ada penyimpangan manusia dari Tauhid. Penyimpangan manusia menyembah selain Allah terjadi di zaman Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh berusia 480 tahun. Dan sosok yang disembah pertama kali manusia selain Allah adalah patung Nabi Adam. Silakan buka dalam kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Ada dijelaskan sejarahnya di sana. Kemudian di tahun 1650 sebelum Masehi terjadi climate change, terjadi perubahan iklim secara tiba-tiba. Hal ini yang membuat terjadi bencana besar sehingga budaya-budaya kuno hilang, peradaban kuno hilang, musnah.
seperti suku Aztec di Meksiko, suku Inca di Brasil, suku Maya di Amerika Latin, semuanya ada di Amerika Selatan. Itu mereka musnah. Nah, berarti Bapak Ibu coba kita lihat angka terakhir di angka 1650 sebelum Masehi. Ini angka terdekat dari bencana kataklizmik yang dekat ke kita. Coba kita cermati angka-angka ini Bapak Ibu. Dari angka 12.600 ke angka 9.000, dari 9.000 ke 5.300, dari 5.300 loncat 1 ke 1.650. Itu seolah-olah ada angka atau interval yang konstan. 3.600 tahun sekali. Coba lihat, selalu terjadi pengurangan 3.600 tahun. Coba hitung Bapak Ibu. Ini yang saya kaji. Betul Bapak Ibu? Dari 12.600 ke 9.000 berapa selisihnya? 3.600. Betul? Dari 9.000 ke 5.300 berapa selisihnya? 3.600. Dari 5.300 ke 1.650 berapa selisihnya? 3.600. Oh, berarti ada peristiwa yang berulang, yang siklusnya terjadi setiap 3.600 tahun. Ternyata ada satu benda langit yang siklusnya itu 3.661 tahun sekali datang mendatangi tata surya kita. Benda langit inilah yang disebut oleh para ahli astronomi dengan sebutan Nibiru. Pernah dengar Nibiru? Pernah? Baik. Kalau kalau di tahun 1650 bencana terakhir, kita tahu berarti interval berikutnya kapan terjadi, tinggal ditambahkan aja 1650. Tapi karena ini sebelum Masehi, berarti 3661 dikurang 1650, hasilnya 2011 2012. Dari sini muncul isu kiamat 2012. Maka suku Maya membuat kalender Kukulcan itu berakhir di 2012. Setelah itu tidak ada. Nah, dari sini Bapak Ibu adanya isu kiamat 2012. Pertanyaannya, terjadikah peristiwa global di tahun 2011-2012? Ada yang meneliti? Saya meneliti Bapak Ibu. Apa yang terjadi 3 Maret 2011? Jepang dilanda tsunami. Betul? Saya simpan tuh datanya. Yokohama, Miyagi, Tokyo hancur tuh. 3 instalasi nuklir Jepang hancur tuh. Dan Perdana Menteri Jepang saat itu mengatakan, the earthquake 8.9 caused by HAB. Gempa 8,9 skala Richter disebabkan oleh HAB. Apa itu HAB? High Frequency Active Auroral Research Project. Satu alat yang dulu digunakan Amerika ketika Perang Dunia Kedua untuk menciptakan Iron Dome, sehingga rudal Rusia tidak menembus ke Amerika, meledak di langit. Sekarang direkayasa dan dibikin luar biasa sehingga multifungsi. They can create the weather control. Mereka bisa mengontrol cuaca. Mereka bisa menciptakan gempa bumi dan tsunami. Tsunami Aceh rekayasa. Saya berani mengatakan tsunami Aceh dan tsunami Jepang rekayasa. HARP, silakan kaji Bapak Ibu. Datanya saya simpan di sini semua dari seluruh dunia Bapak Ibu. Saya simpan dari seluruh dunia, termasuk data Aceh. Kenapa terjadi tsunami di bulan Desember 2006? Tentunya memang atas izin Allah itu terjadi, tapi itu human made. Betulkah human made? Saya butuh 2 jam untuk membahasnya. Nanti kalau ketemu lagi Bapak Ibu ya. Ya, bencana alam itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Selain ini, rumusnya Al-Anfal ayat 33, itu rumus bencana alam.